Salam puji Tuhan, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini adalah kesempatan yang luar biasa untuk kita berjumpa kembali dan kita akan memikirkan bersama-sama, berdoa bersama-sama dan melakukan pekerjaan Tuhan bersama-sama. Tema yang ingin saya bawakan dalam kesempatan ini adalah saturasi Injil. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam Oikos Inisiatif itu adalah pekerjaan global dari banyak orang di seluruh muka bumi ini, orang yang telah percaya kepada Tuhan Yesus, menjadi pengikut Tuhan Yesus dan menyerahkan hidupnya kepada Tuhan Yesus. Setiap orang percaya, every believer, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus adalah orang-orang yang mendapat mandat dan beban dan mendapatkan tugas untuk mengkomunikasikan Injil kasih karunia Allah, Injil kuasa Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Seorang rasul besar, Tuhan Yesus adalah rasul yang besar, Petrus adalah rasul yang besar, tapi seorang rasul yang besar yang memberitakan Injil ke bangsa-bangsa non-Yahudi namanya Rasul Paulus. Saudara tahu, saya pernah bagikan tentang kehidupan Rasul Paulus, bagaimana dia dipanggil dalam keadaan sedang memusuhi kekristenan. Dia dipanggil dan menjadi pemberita Injil dan menyampaikan kabar baik di tengah bangsa-bangsa non-Yahudi. Rasul Paulus setelah ketemu dengan Tuhan Yesus dan hidupnya diubah secara radikal dan dia menjadi pelayan Injil, dipanggil menjadi hamba dan rasul Tuhan Yesus Kristus. Saudara kasih Tuhan, apakah pekerjaan menyampaikan Injil itu atau pekerjaan penginjilan itu adalah apa maksudnya? Yaitu seorang pribadi yang telah menerima Injil, pribadi itu mengkomunikasikan Injil di dalam kuasa Roh Kudus kepada orang yang sebelumnya belum mengenal Injil, yang masih hidup dalam dosa. Jadi sebenarnya pekerjaan pemberitaan Injil ditujukan kepada orang yang belum bertobat sesuai dengan kebutuhannya, karena orang yang berdosa ditentukan untuk binasa. Karena itu dia perlu bertobat dan kebutuhannya adalah Injil, supaya dengan mendengar Injil menyebabkan pertobatan, membawa mereka kepada pertobatan akan dosa, dan sehingga membawa mereka kepada Allah, yaitu melalui iman, mengandalkan Yesus Kristus, solo Kristo, Yesus Kristus saja, dan sola fide, oleh iman, dan sola gracia, dan Allah akan mengaruniakan anugerah, rahmat, keselamatan, sehingga orang yang bersangkutan akan menerimanya, yaitu Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat, dan orang yang bersangkutan akan melayani Tuhan di dalam persekutuan, yaitu orang-orang percaya. Seorang hamba Tuhan namanya Elmers Elton, dia adalah seorang yang sangat mencintai Tuhan, dan dia mengabdikan seluruh hidupnya untuk memberitakan kabar baik kepada orang-orang muda, salah satu pendiri daripada kampus Liberty University. Dia mempercayai bahwa Injil harus disampaikan kepada orang-orang yang belum bertobat dan belum percaya kepada Yesus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apakah penginjilan itu? Si Peter Wagner, mendiang Peter Wagner, dia membagikan 3P dalam penginjilan. P yang pertama adalah present evangelism, penginjilan melalui kehadiran. Ketika kita dalam hidup kita sehari-hari bertindak dengan keadilan, dengan kebenaran, ketika setiap hari-hari kita bertindak dengan kasih dan belas kasihan dan perbuatan baik, saudara Tuhan, kehadiran kita itu akan mengubah lingkungan kita. Kehadiran kita itu akan membawa dampak, membawa solusi bagi permasalahan
di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah kelompok manusia yang belum pernah mengalami sebelumnya kebenaran, yang belum pernah mencicipi sebelumnya kasih dan belas kasihan. Dan orang yang bersangkutan melalui kehadiran itu akan tertarik kepada kasih, kepada keadilan, kepada kebenaran yang disampaikan, dipraktekkan, dan dihadirkan. Si Peter Wagner yang berikutnya mengatakan bahwa penginjilan itu melalui P yang kedua, yaitu proclamation, evangelism, melalui pemberitaan. Karena zaman sekarang kita hidup dalam zaman komunikasi verbal, saudara kasih Tuhan. Komunikasi dari mulut ke mulut, tapi sekarang komunikasi verbal melalui media sosial, media cetak, dan bahkan sudah digital, saudaraku. Digitalisasi pesan-pesan. Dan ketika Injil diberitakan melalui media-media yang memungkinkan orang untuk membaca, memungkinkan orang untuk melihat, mendengar, saudara, pemberitaan itu akan sampai ke telinga-telinga, sampai kepada orang-orang dari berbagai latar belakang, dari berbagai kelompok masyarakat, bahkan ke rumah-rumah, dan akhirnya mereka akan secara bebas, free will, mereka bertindak bebas. Mereka mengambil keputusan tidak dengan paksaan, tidak dengan dipaksa, tetapi dengan kerelaan hati, dengan sukacita karena telah memikirkan apa yang dibaca, apa yang didengar. Karena itu penginjilan melalui pemberitaan itu sangat penting. Suara sampai ke ujung-ujung bumi, dan suara yang didengar itu akan memungkinkan orang memiliki referensi sehingga mereka akan mengambil keputusan yang tepat. Saudara kasih Tuhan, dan yang ketiga menurut si Peter Wagner, penginjilan melalui P, yaitu persuasion evangelism. Ketika seseorang sudah mengambil respon untuk percaya Tuhan, mereka bukan sekedar mengambil keputusan atau decision, tetapi mereka mengambil bagian dalam kelompok kecil. Di dalam tubuh Freedom for Christ International, kami mencanangkan program Oikos Initiative, dan orang-orang yang telah percaya bergabung dalam kelompok kecil di rumah-rumah, kelompok kecil, dan mereka bersekutu bersama-sama, dan semakin banyak. Ada 20 orang, 30 orang menjadi gereja lokal, tubuh Kristus yang visible, yang kelihatan, itulah gereja lokal. Jadi penginjilan adalah memberitakan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, untuk mengajak orang untuk menjadi muridnya dan menjadi anggota gereja jemaat setempat yang bertanggung jawab. Penginjilan adalah memberitakan Yesus Kristus dalam kuasa Roh Kudus, sehingga orang akan menaruh kepercayaan kepada Allah melalui Yesus Kristus, menerima Yesus sebagai Juru Selamat, dan melayani Dia sebagai Raja dalam persekutuannya, itu gerejanya. Aku kasih Tuhan, mungkin hari-hari ini saudara sudah percaya kepada Tuhan Yesus, tetapi saudara belum berani menyatakan diri kepada masyarakat atau kepada khalayak. Saudara, tunggu waktunya di mana ketika saudara memiliki keberanian untuk mengakui. Karena saya ketemu dengan orang-orang yang katanya sudah mendengar Injil dan percaya Yesus dalam hati, tetapi mereka belum berani mengungkapkan. Mungkin perlu waktu sampai saudara betul-betul siap untuk membayar harga mengikut Yesus, menjadi murid Yesus. Saya memberi diri dibaptis menjadi orang percaya, bukan karena desakan orang tua, bukan karena kelahiran, bukan karena keturunan, tetapi karena saya mengambil keputusan untuk menerima Yesus tanpa paksaan dan berdasarkan hati nurani. Saudara, aku dikasih Tuhan, kalau saudara belum pernah mengambil keputusan, hari ini saatnya. Dan saudara perlu berani untuk mengambil keputusan
percaya Tuhan Yesus. Saudara, siapakah pembawa Injil itu? Pembawa Injil adalah saudara, orang-orang yang memiliki karunia khusus sebagai penginjil. Yang pertama, kita harus menerima panggilan khusus dari Tuhan. Kita menerima karunia Roh Kudus, dan hidup kita ditandai dengan ketaatan kepada perintah Tuhan dan kasih yang mendesak terhadap jiwa-jiwa yang terhilang. Kalau saudara merasakan beban dan belas kasihan ketika melihat orang lain, ciri-ciri itu menandai bahwa saudara dipanggil sebagai pembawa kabar baik. Saturasi Injil membutuhkan orang-orang yang pergi kepada jiwa-jiwa yang terhilang, berhubungan dengan orang-orang yang membutuhkan, dan saudara akan memenuhi kebutuhan orang-orang yang membutuhkan dengan kabar baik. Dan seorang penginjil yang terpanggil seperti saudara itu akan memiliki visi yang kuat untuk memberitakan Injil kepada orang-orang yang belum percaya. Dan hamba Tuhan sebagai penginjil memiliki karakter Kristus, karena selama hidupnya hamba Tuhan itu mewakili Kristus di bumi, akan menghidupi kehidupan yang mengimitasi Kristus, Christ likeness. Imitasio Christi. Kita disebut Kristus, Kristus kecil. Ketika orang melihat hidup kita, sesungguhnya mereka sedang melihat Kristus hadir dalam hidup kita. Dan saudara dikasih Tuhan, seorang yang giat dalam pekabaran Injil diberi perlengkapan oleh Tuhan dan kemampuan untuk berkomunikasi secara efektif dengan bahasa yang dimengerti oleh orang yang mendengarnya, sehingga orang yang mendengarnya dapat mengerti pesan yang disampaikan dan apa yang dipikirkan. Dan kemudian pesan itu bisa dirasakan oleh orang yang belum percaya dalam hubungannya dengan Injil. Dan orang yang disebut penginjil itu penuh dengan firman. Dia tidak sedang mempromosikan dirinya sendiri, dia tidak sedang mempromosikan kehebatannya, tetapi dia sedang menyampaikan pesan Tuhan, yaitu firman Allah. Dia penuh dengan Roh Kudus, dan orang ini adalah orang yang berdoa. Saudara dikasih Tuhan, saya berdoa supaya saudara mendengarkan ini adalah saudara orangnya. Orang yang berdoa, orang yang mengasihi jiwa-jiwa, dan orang yang penuh dengan firman dan penuh dengan Roh Kudus. Saudara adalah imitasio Christi. Saudara menjadi bukan hanya pengikut, tapi Kristus menguasai hidup saudara. Saudara, apa pesan yang kita bawa di dalam dunia supaya Injil itu merembes, supaya Injil itu menguasai masyarakat? Pesan Injil adalah kebenaran tentang Allah sendiri. Allah yang kekal dengan sifat-sifatnya. Dia adalah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dia adalah pencipta, pemerintah atas segalanya. Dan Allah yang maha besar ini, yang maha kuasa, maha hadir, maha tahu, ini adalah Allah yang mengasihi kita, Allah yang menyelamatkan kita, Allah yang menguduskan kita. Saudara kekasih Tuhan, kita menentang penyembahan berhala atau idolatry. Tidak ada yang mulia, hanya Tuhan yang mulia. Kita tidak menyembah patung, tidak menyembah dewa, manusia, ataupun apapun, dan kekayaan dan apapun yang orang pikir itu mulia. Kita hanya memuliakan Tuhan pencipta yang mengasihi kita, menjadi juru selamat dan menjadi pemelihara kita. Saudara pengasih Tuhan, kebenaran tentang diri kita diciptakan oleh Tuhan Allah itu sesuai dengan gambar dan serupa dengan Allah. Saudara, ini sangat menyedihkan. Sesuatu yang baik pada mulanya sekarang telah rusak oleh dosa, dan dosa menguasai manusia, sehingga kita perlu dibawa kembali kepada Allah, menerima pengampunan dan diciptakan menjadi manusia baru. Saudara pengasih Tuhan, kalau hari ini saudara merasakan bahwa hidup saudara rusak, hidup saudara penuh dengan kemabukan, dengan pesta pora, dengan perjudian, hidup yang tidak ada tujuannya, dan hidup saudara tersesat, kembalilah kepada pencipta,
Kembalilah kepada penciptamu dan dia akan menjadikan engkau baru. Barang siapa yang ada di dalam Kristus ialah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita diubah menjadi manusia baru. Manusia yang diciptakan kembali. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada banyak dusta di dunia ini. Ada banyak paham yang menipu. Ada banyak kepercayaan, keyakinan yang menipu. Ada banyak filsafat yang menyesatkan. Tetapi ketika saudara hidupnya di bawah kerajaan Allah, maka Allah setahap demi setahap akan membangun kerajaannya di dalam hidup saudara. Ketika saudara membuka hati untuk Tuhan Yesus Kristus menjadi Raja dan hidup kita diubah dan menjadi bagian dari kerajaannya, di mana kita menjadi anak-anak raja. Yesus Kristus adalah hakim, dan orang yang tidak tunduk kepada Yesus Kristus yang adalah hakim itu tidak mendapat sukacita dalam kehidupan yang akan datang. Tetapi ketika kita mempercayai, kita mengasihi, kita menghormati Yesus, kita melayani orang lain demi namanya, maka itu merupakan kesalehan sejati dalam hidup kita. Ada banyak agama yang ditawarkan, ada banyak jalan keselamatan yang ditawarkan, tetapi Yesus Kristus sendiri yang menyatakan, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup." Yesus yang mengatakan sebagai jalan keselamatan, Yesus Kristus yang membawa dosa kita disalib. Sekarang dari tahtanya, setelah dia mati disalib, dia bangkit. Kemudian pada hari ketiga dan 40 hari kemudian, dia naik ke surga. Dia duduk di atas tahtanya. Dia menjangkau kita dengan keselamatan dari tahtanya. Kita yang terhilang, yang punya rasa salah, rasa malu karena dosa, dijangkau, diselamatkan oleh kasih-Nya. Dia memanggil saudara dan saya, orang yang belum percaya, untuk memilih iman dan percaya kepada Dia Juru Selamat, dan supaya saudara bertobat dan kembali kepada Dia sebagai Tuhan. Hidup kita diubah, kemudian kita dipersekutukan kembali sebagai orang-orang percaya. Kita adalah umat pilihan Tuhan. Kita adalah bangsa yang kudus. Kita adalah imamat rajani. Kita adalah keluarga Allah. Saudaraku dikasihi Tuhan, sebagai keluarga Allah, kita berkumpul bersama-sama untuk beribadah. Kita menyembah Tuhan pencipta satu-satunya, Yesus Kristus Juru Selamat satu-satunya. Oleh kuasa Roh Kudus kita menyembah. Oleh kuasa Roh Kudus kita melayani. Oleh kuasa Roh Kudus kita bersaksi. Oleh kuasa Roh Kudus kita berdoa, kita bergumul. Dan oleh kuasa Roh Kudus kita bisa menikmati persaudaraan dalam Kristus dengan saudara-saudara seiman di seluruh dunia. Dan sekarang ini kita sedang berjalan pulang ke surga. Di dunia ini hidup kita sementara. Kita seperti musafir. Kita sedang mengarahkan tujuan dan hidup kita kepada tujuan yang mulia. Dan saudaraku dikasihi Tuhan, kita secara konstan, secara tetap, terus-menerus dipanggil untuk berbuat baik di dunia ini. Saudaraku dikasihi Tuhan, kita adalah orang-orang yang telah menerima anugerah keselamatan. Kita terima dengan iman. Itu bukan usaha perbuatan baik kita, tetapi itulah anugerah Tuhan, pemberian Tuhan. Dan kita diciptakan menjadi manusia baru untuk berbuat baik seperti Tuhan sudah siapkan sebelumnya. Saya berdoa saudaraku dikasihi Tuhan, supaya di sepanjang perjalanan saudara, saudara akan menerangi dunia ini. Segala bentuk kejahatan akan saudara lihat, akan saudara jumpai selama saudara hidup dalam dunia ini. Tetapi saudara tidak larut di dalamnya, tapi sebaliknya saudara menerangi dengan kebenaran, sehingga kejahatan dikalahkan. Saudaraku dikasihi Tuhan, saya berdoa kalau saat ini saudara masih terhilang tanpa kasih Tuhan, ulurkan tanganmu dan terimalah kasih Tuhan.
Tuhan tolong selamatkan saya, dan Tuhan akan menjawab seruan saudara. Yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Yang berseru kepada nama Tuhan tidak akan dipermalukan. Yang berseru kepada nama Tuhan akan mendapat pertolongan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya berdoa kiranya berkat Tuhan itu menjadi bagian saudara. Kalau saudara belum menerima, hari ini adalah saatnya. Tapi kalau saudara sudah menerima, hari ini saatnya saudara untuk membagikan kesaksian oleh kuasa Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati saudara dengan limpahnya. Haleluya. Amin.